Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, di segmen terakhir ini kita masih menjawab sebuah pertanyaan dari Bapak Hashim di Ketapang. Untuk ini akan dijawab oleh Ustadz Saifani. Silakan. Ya, baik. Kembali kepada ayat Al-Quran bahwa Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, dengan zikrullah hati itu bisa membuat hati menjadi tentram. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, Al-Quran itu kan zikir, bahagian daripada zikir. Tapi kenapa kita membaca Al-Quran itu hati tidak tentram-tentram, tidak nyaman-nyaman hati kita? Nah, maka ini tentu ada masalah dengan hati kita. Nah, maka hati ini kan seperti tadi dikatakan oleh Ustadz Agus, bahwa ada hati itu yang bentuknya hatinya keras, sedangkan zikir itu ibaratnya air. Jadi kalau kita masukkan ke dalam tanah yang keras, itu kalau hanya beberapa titik air, itu nggak akan membuat tanah itu menjadi lembek. Nah, maka cara supaya hati kita ini tetap lembut, maka kita jangan berhenti-henti baca Al-Quran. Nah, kita istighfar, kita bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Nah, maka penyebab tidak mendatangkan ketentraman dalam hati kita dengan sebab baca Al-Quran, karena memang dalam diri kita ini, dalam hati kita ini masih banyak dosa. Nah, maka dosa itulah yang harus kita kikis dulu. Al-Quran itu, baca Al-Quran itu salah satu hikmahnya juga akan penghapus dosa. Nah, maka jangan tinggalkan baca Al-Quran walaupun hati belum nyaman, belum tentram, tapi tetap dibaca Al-Quran dengan cara sungguh-sungguh dan tidak berhenti, sambil istighfar kepada Allah, kemudian terus memperbanyak bacaan Al-Quran. Dan saya sangat yakin bahwa ayat Allah itu bukan sebuah bahasa omong kosong istilahnya, bukan bahasa yang dusta, tapi benar apa yang Allah katakan itu, bahwa orang-orang yang berzikir itu akan mendatangkan ketentraman hati. Orang yang baca Al-Quran itu diberikan oleh Allah Ta'ala ketentraman di dalam hatinya. Nah, maka Bapak yang bertanya ini, Bapak Hashim ini, ya, mudah-mudahan dan siapapun hamba Allah yang merasa belum tentram hatinya dengan baca Al-Quran, maka jangan berhenti. Nah, terus baca. Maka insya Allah pada suatu hari nanti itu akan mendatangkan ketentraman di dalam hati kita. Ya, baik, menarik sekali. Ini ada sebuah pertanyaan dari seorang suami, tapi demi kenyamanan kita inisialkan, kita sebut aja hamba Allah. Ya. Tapi Bapak ini berani sekali mencantumkan namanya. Assalamualaikum Ustadz, ini di luar judul. Istri saya agak susah untuk salat. Saya sudah sering kali menyuruh, tetapi sebentar lalu enggak salat lagi. Apakah saya berdosa sebagai suami? Wassalam, hamba Allah. Ustaz Agus. Silakan Ustaz Agus. Baik, kita kaitkan juga dengan hati tadi. Kenapa Allah juga menyebutkan terhadap orang-orang yang ingkar itu juga hati mereka yang bermasalah. Orang-orang munafik misalnya, Allah sebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakit itu sehingga mereka tidak bisa menerima Islam. Kemudian juga Allah sebutkan dalam ayat yang lain, ketika orang-orang yang menentang Islam ataupun tidak menerima, maka termasuk orang-orang yang tidak mau salat tadi misalnya, ya, ketika Allah sebutkan thumma qasat qulubukum min ba'di zalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Ya, kemudian Allah membuat karena hati kalian mengeras itu. Ketika hati kalian mengeras, dia kerasnya seperti batu, bahkan lebih keras daripada itu. Maka cara yang sudah sampaikan oleh Ustaz Safaini tadi harus
terus menerus. Kalau hati kita sudah seperti batu, maka siram terus. Batu saja yang keras dengan air yang sedikit-sedikit setiap hari, maka dia juga akan bisa tembus dengan air yang terus. Maka isteri yang enggak mau salat, terus kita nasihati untuk tidak salat. Maka termasuk nanti ini, tidak salat kan perkara melanggar juga. Suami punya hak untuk melakukan peringatan-peringatan, memberikan nasihat kepada dia. Ya, termasuk memisah ranjang kalau perlu. Cuma kita sekarang agak susah kan, karena kita punya satu istri. Kalau kita memisah ranjang udah enggak? Orang zaman dulu punya banyak istri kan. Kalau Ya, baik, Ustaz. memisah satu tinggal dua lagi kan. Baik Ustaz, pemirsa TV yang dirahmati Allah, sangat sayang sekali waktu telah memisahkan kita. Hanya sampai di sini, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati.